Ingin bertemu dengannya. Daehyun tengah duduk di depan ruang gawat darurat, masih menunggu dokter yang menangani Yeonho. Beruntung mereka sudah mendapatkan kantong darah yang dibutuhkan. Semoga masa kritis Yeonho segera berlalu. Pikiran Daehyun benar-benar kacau saat ini jika sampai Yeonhai bukanlah putra kandungnya. Seingatnya dulu mereka sampai melakukan tes DNA beberapa kali sejak dalam kandungan. Faktanya Yeonho adalah darah dagingnya. Namun kenapa justru sekarang mendapatkan fakta yang sangat mencengangkan? Sebenarnya besok baru hasil DNA itu keluar tapi Daehyun sudah bisa menebaknya. Jika Yeonho bukanlah anak mereka lalu sebenarnya di mana anak kandungnya saat ini? Park yang berada di sebelahnya juga terdiam. Wanita parubaya itu sangat terpukul karena mendapati fakta Yeonho bukanlah cucu kandungnya. Bibirnya tak dapat berkata-kata lagi karena selama ini dirinya yang selalu membela Aeri. Daehyun, bagaimana nanti jika Yeonho bukanlah putra kandungmu? Tanya Park. Daehyun yang sedang tertunduk langsung mengangkat wajahnya. Anak siapapun dia, aku akan tetap menyayanginya, sahut Daehyun dengan cuek meskipun hatinya kini terasa lain. Memangnya apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus membuang Yeonho setelah tahu kebenarannya? Dia bukan pria sejahat itu tapi bukan pria seperti malaikat yang bisa menerima semuanya dengan mudah. Aku tidak menyangka jika Aeri sudah membohongi keluarga kita. Sebaiknya kau cari dan masukkan dia ke penjara, ucap Park dengan nada emosi. Tenanglah, Bu. Setelah semuanya membaik aku pasti akan mencarinya, ujar Daehyun. Kepalanya terasa sangat berat saat ini, ada perasaan yang berbeda dan lain di hatinya. Bagaimana keadaan Suyin? Tanya Park. Dia sedang istirahat. Terlalu memikirkan Yeonho bukanlah anaknya membuat Daehyun sejenak melupakan istri kecilnya. Sebaiknya aku melihat keadaannya, ujar Daehyun sambil berdiri kemudian meninggalkan ibunya sendirian. Park merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya pada Suyin setelah mendapat penjelasan dari Chung Ho. Tadi ia begitu emosi apalagi Aeri terus menghasutnya. Sekarang justru wanita itu sudah melarikan diri. Daehyun menuju ke ruangan yang ditempati Suyin. Melihatnya dari balik pintu kaca. Sedih dan senang kini bercampur jadi satu. Sedih karena Yeonho harus mengalami kecelakaan. Sedangkan senangnya Daehyun akhirnya bisa terlepas dari Aeri. Daehyun melangkah masuk. Mungkin berada di dekat istri kecilnya bisa menghilangkan rasa resah yang ada di hatinya. Pikirannya kacau dan hatinya terasa sangat emosi. Aku senang Yeonho menyelamatkanmu. Tapi kenapa dia bukan anak kandungku? Gumam Daehyun tertunduk. Tangannya menggenggam jemari Suyin dengan erat. Perlahan Suyin menggerakkan jari tangannya. Baru saja tersadar yang memenuhi pikirannya hanyalah Yeonho yang tergeletak di jalan. Yeonho, kau di mana? Teriak Suyin dengan nafas terengah-engah sembari langsung terduduk. Sayang, tenanglah. Daehyun mengusap tangan Suyin agar tenang. Daehyun, di mana Yeonho? Dia baik-baik saja sekarang, kan? Aku ingin bertemu dengannya, ujar Suyin. Yang dilihatnya tadi seperti sebuah mimpi dan kenyataan. Bahkan Suyin berharap itu hanyalah mimpi. Yeonho baik-baik saja, kau tidak perlu cemas, hibur Daehyun. Aku ingin bertemu dengannya, ayo kita pulang, aku ingin bertemu dengannya sekarang juga, ajak Suyin yang sudah hendak menurunkan kakinya ke lantai. Nanti saja setelah kau sembuh. Kau sebaiknya istirahat terlebih dahulu. Daehyun menahan tangan Suyin agar mengurungkan niatnya. Aku sudah berjanji padanya untuk membelikan es krim lepas pulang sekolah. Tapi kenapa aku justru berada di sini? Ujar Suyin sembari mengedarkan pandangannya pada dinding yang serba berwarna putih. Bahkan ia baru tersadar tangannya terpasang jarum infus. Sayang, kenapa aku di sini? Bukankah aku harus menunggu Yeonho sampai pulang sekolah? Ujar Suyin sembari perlahan mengingat apa yang terjadi padanya. Kepala Suyin terasa sangat sakit dan berdenyut. Perlahan bayangan sebuah mobil yang melaju di depan matanya, yang sangat terlihat jelas adalah wajah Yeonho yang pucat. Sayang, kau kenapa? Daehyun sangat panik saat ini dengan apa yang terjadi pada istri kecilnya. Bagaimana keadaan Yeonho sekarang? Apakah dia sudah tersadar? Tanya Suyin sambil memegangi kepalanya. Daehyun memeluk tubuh Suyin. Hatinya begitu tersentuh dengan Suyin karena sudah mencemaskan Yeonho meskipun bukanlah putra kandungnya. Sedangkan ia sendiri seorang ayah yang sudah membesarkannya sejak lama tiba-tiba perasaannya sangat berbeda kepada Yeonho saat ini. Ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Suyin, Yeonho bukanlah anak kandungku, ucap Daehyun sembari mengeratkan pelukannya. Bukan Suyin yang saat ini butuh dukungan. Namun sebenarnya Daehyunlah karena pria itu harus bisa menerima kenyataan pahit. Kau pasti bercanda, ujar Suyin sembari terkekeh di balik rasa khawatirnya saat ini membayangkan keadaan Yeonho. Suyin, aku merasa bodoh karena selama ini sudah ditipu Aeri. Pantas saja Aeri tidak pernah menyukai anak itu. Ternyata dia bukanlah putra kami, ujar Daehyun pilu. Merutuki dirinya sendiri karena kebodohannya. Dari mana kau mengetahuinya? Kalian sangat terlihat mirip, ujar Suyin. Kepalanya sangat pusing hingga untuk berpikir sangat sulit. Apalagi jika harus mencerna kata-kata Daehyun yang membingungkan. Golongan darah kami tidak sama. Bahkan golongan darahnya juga tidak sama dengan Aeri. Hal itu sudah membuktikan jika kita memiliki hubungan baik. Bisa saja golongan darah kalian memanglah tidak sama karena ada kelainan.
Daehyun, katakan padaku bagaimana keadaan Yeon Ho. Tanya Suyin setelah benar-benar tersadar. Dia sedang istirahat, sahut Daehyun. Apakah dia sudah tersadar? Apakah dia sudah terbangun? Tanya Suyin bertubi-tubi. Air matanya langsung berderai saat ini di pipinya. Sayang, dia pasti akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Daehyun ingin berbohong lagi tapi sepertinya Suyin sudah mengingat Yeon Hyo terluka. Ini salahku, seharusnya aku mengajaknya membeli es krim bukannya langsung mengantarnya ke depan pintu gerbang. Kini Suyin mulai mengingat apa yang terjadi pada Yeon Ho. Sayang, kau tidak salah sama sekali. Itu semua hanyalah sebuah kecelakaan saja, ujar Daehyun. Lepaskan, aku harus melihatnya keadaannya sekarang juga. Suyin mendorong tubuh Daehyun kemudian menyingkap selimut yang ada di tubuhnya. Sayang, tenangkan dirimu dulu. Dokter sedang melakukan transfusi darah untuknya. Daehyun segera mencekal pergelangan Suyin ketika ia hendak mencabut jarum infus yang terpasang di tangannya dengan kasar. Aku takut dia kenapa-kenapa. Aku tidak ingin kehilangannya, ujar Suyin sembari menangis histeris. Kepalanya kini mulai terasa pusing. Tidak, sayang, kau tidak akan kehilangannya. Daehyun, aku ingin melihatnya, ucap Suyin yang tiba-tiba saja tubuhnya lemas dan langsung terpejam di dekapan Daehyun. Sayang, bangunlah. Daehyun menepuk pipi Suyin tapi istrinya sepertinya pingsan lagi. Bab 537 Shock. Daehyun masih duduk di samping ranjang ketika Dokter Kang memeriksa keadaan Suyin yang ternyata pingsan karena terlalu banyak pikiran di saat kondisinya tidak baik. Apa yang terjadi pada istriku? Tanya Daehyun dengan perasaan cemas. Dia hanya sedikit syok karena melihat Yeon Ho yang celaka. Suyin sangat menyayanginya sehingga wajar dia seperti itu. Terlebih lagi mungkin Suyin mengira Yeon Ho celaka karena dia, terang Dokter Kang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ujar Daehyun dengan mata yang sudah sayu. Kau hanya perlu menjelaskannya sedikit. Jika dia memang ingin bertemu Yeon Ho, ajaklah ke ruang rawatnya. Keadaannya sudah mulai membaik karena ia hanya mengalami pendarahan. Meski ada luka tapi itu tidaklah terlalu serius, terang Dokter Kang. Aku juga sudah memberikan sedikit obat penenang untuk Suyin agar ketika terbangun pikirannya tidak terlalu kacau, lanjut Dokter Kang setelah menyuntik Suyin sekali lagi. Dokter Kang tahu jika Daehyun mungkin belum bisa menerima kenyataan jika Yeon Ho bukanlah putranya. Itu mengapa sejak tadi ia seperti enggan untuk menanyakan keadaannya. Baiklah, ujar Daehyun singkat. Memikirkan bagaimana jika nanti sikapnya berubah kepada Yeon Ho sungguh membuat kepalanya pusing. Aku juga terkejut ternyata Yeon Ho bukanlah anak kandungmu. Tapi berusahalah bersikap seperti biasa kepadanya. Ia hanyalah korban di sini yang tidak tahu apa-apa. Dokter Kang menepuk pundak Daehyun sebelum melangkah keluar. Daehyun memilih menunggu Suyin sampai tersadar. Tidak ingin meninggalkannya karena khawatir ia akan bertindak di luar nalar. Terlebih lagi sekarang Daehyun belum siap menemui Yeon Ho. Ia akan menemuinya nanti saja bersama Suyin. Pria itu segera mengirimkan pesan kepada Chang Yuan untuk mencari keberadaan Aeri. Tak akan ia biarkan lepas begitu saja wanita yang sudah menipunya. Ia juga harus mendapatkan penjelasan di mana anak kandung mereka. Daehyun menolehkan kepalanya ketika mendengar suara pintu yang terbuka. Ternyata Ni Park yang masuk ke sana. Wajahnya yang sudah mulai termakan lanjut usia tersirat rasa kesedihan yang mendalam. Ni Park belum bisa menerima Suyin sebagai menantunya tapi ia merasa menyesal karena sudah menamparnya tanpa mendengarkan penjelasan Suyin. Daehyun, kenapa kau masih di sini? Apakah kau tidak ingin melihat keberadaan putramu? Ujar Ni Park dengan hati-hati. Sampai saat ini ia sendiri masih tidak percaya jika Yeon Ho bukanlah keluarga mereka. Namun semoga hasil DNA membuktikan Yeon Ho cucu kandungnya. Nanti saja, Bu, sahut Daehyun dengan tidak bersemangat. Aku tahu kau sangat marah. Ibu sendiri juga sebenarnya tidak terima jika Yeon Ho bukan keluarga kita. Namun apakah kau akan terus seperti ini? Hasil DNA belum keluar sehingga masih ada kemungkinan Yeon Ho adalah darah dagingmu, ucap Ni Park sembari mendesah panjang. Sahut Daehyun datar. Apakah sejak tadi Suyin belum sadar? Tanya Ni Park sembari memandang Suyin yang terbaring di ranjang. Matanya masih terpejam erat. Ada perban yang melingkar di kepalanya. Dia sudah bangun tapi menurut Dokter Kang, ia syok dengan apa yang menimpa Yeon Ho. Mengira jika Yeon Ho celaka karena dirinya, terang Daehyun sedikit. Tangannya terulur untuk menyingkirkan anak rambut yang bertebaran di wajahnya. Aku minta maaf karena sudah menamparnya tadi. Aeri terus menghasut jika Suyin berusaha membunuh Yeon Ho, itulah sebabnya ibu sangat marah. Ni Park mendesah panjang dengan perasaan penuh sesal. Tidak usah minta maaf padaku. Mintalah maaf pada Suyin setelah ia tersadar, ujar Daehyun. Sudah banyak kekecewaan yang dirasakannya pada keluarga. Dari mereka semua yang sejak awal mendukung Aeri sampai mereka tidak menerima keberadaan Suyin. Daehyun tidak bisa berkata apa-apa lagi jika sekarang. Ibu juga minta maaf karena selama ini tidak pernah mempercayaimu, ucap Ni Park dengan nada sendu. Aku ingin sendiri dulu, Bu. Aku tidak ingin ibu menjadi pelampiasan atas rasa kecewaku, usir Daehyun secara tidak langsung. Daehyun berusaha tetap tenang dan tidak terbawa emosi karena saat ini berada di rumah sakit. Baiklah, kalau begitu ibu pergi dulu, pamit Ni
Park sembari menghela nafas panjang. Ingin berbicara lebih jauh lagi tapi sepertinya Daehyun masih belum ingin berbicara padanya. Tidak lama setelah Ni, Park ada seseorang yang kembali masuk ke dalam kamar. Daehyun tetap tertunduk tanpa menolehkan kepalanya sama sekali. Bukankah sudah kukatakan jika aku ingin sendiri, Bu? Ujar Daehyun, menebak jika yang masuk kembali adalah ibunya. Ini aku Jin, Tuan, ujar Jin terbata. Daehyun lantas menegakkan kepala dan menolehkan wajahnya ke arah Jin. Maaf, aku memang lagi banyak pikiran, ucap Daehyun sembari mendesah panjang. Bolehkah aku menjenguk Suyin? Setelah mengetahui dari Chang Yuan jika Suyin kecelakaan, Jin langsung bergegas ke rumah sakit. Masuklah, aku titip dia sebentar karena aku akan ingin keluar, ujar Daehyun. Sepertinya dia butuh minuman segar agar kepalanya dingin. Baik, Tuan, sahut Jin sembari menundukkan kepalanya. Daehyun segera keluar dari kamar itu dengan langkah lesu dan tidak bersemangat. Jin meraih tangan Suyin. Ia tahu bagaimana perasaan Suyin saat ini karena dirinya sendiri adalah calon seorang ibu. Suyin, aku jadi belajar banyak darimu. Kau bisa menyayangi Yeon Ho yang bukan darah dagingmu, ucap Jin lirih. Pada awalnya ada sedikit keinginan untuk Jin menggugurkan kandungannya terlebih lagi setelah Kim Soo Hyun tidak menganggapnya. Namun kini Jin ingin anak yang ada di kandungannya tumbuh sehat sampai besar. Perlahan Suyin kembali membuka matanya. Namun saat ini perasaannya sudah jauh lebih tenang dan tidak memikirkan apapun. Ia mulai berpikir positif dengan apa yang terjadi. Jin, aku ingin keluar, ujar Suyin pada sahabatnya yang sejak tadi menunduk sehingga tidak menyadari jika dirinya sudah sadar. Memangnya kau ingin kemana? Sebaiknya kau istirahat dulu, ujar Jin tergagap karena melihat Suyin yang sudah duduk di sisi ranjang. Aku ingin melihat keadaan Yeon Ho. Ia pasti sekarang sedang kesakitan, ujar Suyin sembari memegangi kepalanya yang sakit. Meski terlihat tegar tapi rasanya Suyin saat ini sangat ingin menangis lagi tapi tersadar itu hanya akan semakin membuatnya tidak terkendali. Suyin, tetaplah di sini sampai Tuan datang, ujar Jin. Aku tidak ingin berdiam terus-menerus. Aku harus melihat keadaannya, ujar Suyin yang sudah memijakkan kakinya di lantai. Tunggu sebentar, biarkan aku membawa kantong infusnya, ujar Jin sembari mendesah panjang. Percuma menolak permintaan Suyin karena dia pasti akan bersikeras. Jin kemudian menuntun Suyin keluar dari ruang rawat inapnya. Bab 538 Dua Menantu. Setelah beberapa jam tidak sadar, akhirnya Yeon Ho kini sudah mulai membuka matanya. Suyin sangat bahagia dan langsung masuk ke dalam kamar di mana Yeon Ho dirawat. Air matanya terus menetes deras sampai Suyin duduk di samping ranjang Yeon Ho. Ada Jin di sana yang menemaninya. Sayang, akhirnya kau bangun. Suyin mengusap pipi Yeon Ho dengan lembut. Padahal tadinya Suyin sudah berpikir yang tidak-tidak karena begitu banyak darah yang mengalir setelah ditabrak. Terluka sedikit saja di bagian kepala memang akan mengeluarkan banyak darah karena kepala adalah bagian tubuh yang sensitif. Momi, kenapa menangis? Ucap Yeon Ho. Meski kepalanya diperban tapi ia sudah tidak merasakan sakit seperti tadi. Tidak, Momi hanya sedang bahagia sekarang. Kau tadi sungguh membuatku takut. Suyin mengusap air mata menggunakan punggung tangannya. Momi, aku di mana? Bukankah tadi kita berada di sekolah? Yeon Ho mengamati sekeliling ruangan yang serba putih. Kita berada di rumah sakit karena kau tadi terjatuh. Lain kali berhati-hatilah, jaga keselamatanmu saat di jalan, ujar Suyin berbohong sedikit. Tidak mungkin ia mengatakan yang sesungguhnya. Yeon Ho tidak terlalu mengingat apa yang terjadi pada dirinya. Pasalnya kejadian tadi berlalu sangat cepat. Yeon Ho hanya menganggukkan kepalanya. Kau harus patuh agar cepat sembuh. Nanti kita bisa bermain lagi, ujar Suyin. Ceklek, Ni, Park segera masuk setelah mendengar kabar jika cucunya sudah siuman. Ada keraguan untuk melangkah ketika melihat kedua wanita yang ada di samping ranjang. Ia tidak tahu bagaimana bersikap dengan orang yang hadir di dalam hidup kedua putranya. Jin segera bergeser sedikit menjauh sambil menundukkan kepalanya untuk memberikan hormat kepada Ni. Park, Jin juga merasa gugup saat ini karena terakhir kali bertemu situasinya tidak mengenakan. Suyin hendak berdiri tapi Ni. Park menahannya. Duduklah, kau sedang sakit, ucap Ni. Park. Suyin hanya terdiam karena cukup terkejut dengan sikap Ni. Park saat ini, berbeda sekali dengan pertama kalinya datang ke rumah sakit. Namun Suyin tidak ingin memulai untuk berbicara. Suyin, maafkan aku. Aku tadi sudah salah paham padamu. Tidak seharusnya aku bertindak kasar padamu, ucap Ni. Park dengan penuh rasa sesal. Suyin mendesah panjang, sejujurnya ia begitu kecewa tapi jika permintaan maafnya benar-benar tulus mungkin Suyin bisa sedikit membuka hati untuk memaafkan. Aku mengerti, Bu, sahut Suyin sembari tersenyum tipis. Ia bukan wanita yang memiliki hati seperti malaikat. Sudah pasti memiliki rasa dendam dan marah jika disakiti terus-menerus. Meskipun Suyin terkadang memilih diam dan mengutarakan apapun Daehyun. Karena ia begitu menghormati suaminya dan tidak menginginkannya membenci keluarganya. Jin, dengan siapa kau datang kemari? Seharusnya kau bilang agar Kim Soo Hyun menjemput, ujar Ni. Park. Aku bisa sendiri, Nyonya, sahut Jin. Yeon Ho, Momi keluar dulu.
Sekarang nenek yang akan menemanimu, pamit Suyin. Tidak ingin situasi tidak enak ini berlanjut. Jangan lama-lama, rengek anak itu sembari menahan pergelangan tangan Suyin. Aku hanya keluar sebentar saja. Suyin bangkit berdiri kemudian melangkah pergi bersama Jin. Ia tahu jika Jin merasakan hal yang sama dengannya. Merasa tidak nyaman terhadap seseorang yang sudah meremehkan mereka. Tepat di saat keluar mereka berpapasan dengan Kim Soo-hyun. Pandangan pria itu tampak sendu saat melihat Jin yang bersikap dingin padanya. Jin, bisakah kita bicara? Ujar Kim Soo-hyun dengan suara parau. Jin berusaha untuk kuat dan bersikap cuek pada Kim Soo-hyun. Namun nyatanya dirinya belum bisa melupakan dari relung hati yang terdalam. Jin sudah bertekad jika seorang lebih baik dicintai daripada mencintai. Maaf, aku harus mengantarkan Su-yin ke kamarnya, ujar Jin kemudian menuntun sahabatnya untuk menghindar dari Kim Soo-hyun. Jin, aku mohon sebentar saja, pinta Kim Soo-hyun dengan penuh harap. Lain kali saja, ucap Jin dengan perasaan berdebar. Su-yin memilih menurut dan tidak ingin memaksa Jin untuk menemui Kim Soo-hyun. Itu bukanlah haknya mencampuri urusan mereka. Jin sudah dewasa sehingga sudah tahu mana yang terbaik untuknya. Jin tampak termenung setelah berada di ruang rawat Su-yin. Raut wajahnya terlihat sedih setelah bertemu Kim Soo-hyun. Jin, apakah kau sedang memikirkan sesuatu? Sejak tadi Su-yin mengamati sahabatnya. Tidak, aku tidak memikirkan apapun, sahut Jin terbata. Ikuti kata hatimu, jangan sampai kau salah melangkah dan menyesal di kemudian hari, saran Su-yin. Jin menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Jujur saja jika saat ini dirinya sangat bingung dengan perasaannya. Ada perasaan kasihan pada Kim Soo-hyun ketika mereka tadi bertemu. Bagaimanapun Jin pernah memiliki perasaan cinta yang mendalam pada Kim Soo-hyun. Meski pria itu sudah menyakitinya tapi perasaan itu masih tetap ada. Aku bingung saat ini. Chang Yuan sangat baik padaku dan dia selalu mendukung di saat aku terpuruk. Namun di dalam pikiranku, tidak tahu kenapa justru aku memikirkan Kim Soo-hyun, ucap Jin sembari menghela nafas panjang. Jin, kau bisa memilih antara orang yang mencintaimu atau yang kau cintai. Namun berpikirlah terlebih dahulu, cobalah merenung karena semua itu bukanlah sesuatu yang main-main dan tidak bisa disesali, ujar Su-yin. Ia hanya ingin yang terbaik untuk sahabatnya. Aku akan memikirkan semuanya matang-matang. Sebaiknya kau beri waktu Kim Soo-hyun kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Itu juga perlu agar kau bisa mengambil keputusan yang tepat. Su-yin menepuk tangan Jin. Terima kasih, kau memang sahabatku yang paling baik. Kau bahkan bibi dari calon anakku, ujar Jin sembari terkekeh. Su-yin senang Jin bisa tersenyum dan semoga saja pilihannya benar-benar tepat. Semoga dia sehat terus. Aku sudah tidak sabar menunggu kelahirannya, ujar Su-yin dengan wajah berbinar. Dia masih lama lahirnya, ujar Jin sembari mengusap perutnya. Ia kembali teringat belakangan ini tidak akan bisa tidur sebelum Chang Yuan mengusap perutnya. Terkadang Jin merasa malu karena harus mengatakannya lagi. Apakah memang ini pertanda jika janinnya lebih memilih Chang Yuan? Oh, ya, di mana Dae-hyun? Kenapa lama belum kembali? Su-yin baru teringat karena tidak mendapati ada suaminya di sana bahkan di ruang kamar Yeon-ho. Dia tadi izin pergi sebentar. Mungkin sedang keluar, ujar Jin. Su-yin baru teringat jika Dae-hyun mengatakan Yeon-ho bukanlah putranya. Pasti sekarang pria itu sedang berada di suatu tempat. Apakah dia mengatakan akan pergi kemana? Tidak, dia tidak mengatakan apapun lagi. Jin menautkan kedua alisnya karena Su-yin tampak khawatir. Su-yin segera meraih tasnya yang berada di atas nakas. Ia harus menghubungi Dae-hyun dan mencari tahu di mana keberadaannya. Bab 539 menenangkan diri. Su-yin cemas karena sejak tadi Dae-hyun tidak menjawab teleponnya. Padahal sudah sampai beberapa kali menghubunginya. Jin, kenapa dia tidak menjawab panggilanku? Ujar Su-yin. Tenanglah, mungkin dia sedang rapat di hotel. Jin mencoba menenangkan Su-yin agar tidak memikirkan suaminya. Memangnya ada apa? Dia baru saja mengetahui jika Yeon-ho bukanlah putra kandungnya. Aku khawatir saat ini dia sedang marah dan berbuat sesuatu yang tidak baik, ujar Su-yin. Benarkah? Bagaimana bisa begitu? Jin terperangah sampai menutupi mulutnya dengan telapak tangan. Aku tidak tahu, namun sepertinya Yeon-ho Tafi membutuhkan donor darah dan golongan darah mereka tidak sama. Ia pasti sangat terpukul dengan fakta itu, terang Su-yin sedikit. Ia sendiri bahkan rasanya belum percaya. Jadi selama ini Airi sudah membohongi keluarga Dae-hyun? Tanya Jin. Jin tolong hubungi Chang Yuan untuk mencari keberadaan Dae-hyun sekarang juga, ujar Su-yin. Baiklah, Jin langsung mengambil ponselnya kemudian menghubungi Chang Yuan, barangkali tahu mengenai keberadaan Dae-hyun saat ini di mana. Tok, tok, tok. Masuklah, seru Su-yin setelah memastikan ada orang yang sedang mengetuk pintu. Kim Soo-hyun membuka pintu sembari menghela nafas panjang. Kedatangannya bukan karena ingin menjenguk Su-yin tapi karena ada sesuatu hal yang lain. Su-yin, apakah kau tahu di mana keberadaan Dae-hyun saat ini? Yeon-ho terus mencarinya sejak tadi, ujar Kim Soo-hyun sambil melirik Jin yang sedang berbicara di telepon. Apakah Dae-hyun belum menemui Yeon-ho sejak tadi? Tanya Su-yin. Belum, dia bahkan menanyakan tentang keberadaan Airi.
Kim Soo-hyun memijat pelipisnya karena persoalan rumah tangga saudaranya semakin rumit. Su-yin segera mencabut jarum infus di tangannya karena ia sama sekali sudah tidak butuh. Lalu menurunkan kakinya di lantai. Su-yin, apa yang kau lakukan? Kau masih sakit, tidak seharusnya melepas infus, ujar Kim Soo-hyun sembari menahan pergelangan Su-yin agar tidak turun dari ranjang. Lepaskan, aku harus mencari Dae-hyun sekarang juga. Su-yin menepis tangan Kim Soo-hyun. Memangnya mau kemana kau mencarinya? Kemanapun yang penting aku bisa menemukannya. Su-yin tetap bersikeras menurunkan kakinya di lantai, ingin keluar dari ruangan itu. Su-yin, tunggu. Chang Yuan bilang tuan berada tidak jauh dari area rumah sakit setelah melacak ponselnya, sergah Jin sebelum Su-yin keluar. Kalau begitu aku akan mencarinya, ujar Su-yin. Aku ikut, tukas Jin. Sebaiknya kau tetap di sini. Kau sedang mengandung, aku khawatir kau akan kelelahan. Jadi aku mohon tetaplah di sini, ujar Kim Soo-hyun. Sebenarnya ia ingin berbicara lebih banyak lagi tapi sepertinya saat ini bukanlah waktu yang tepat. Jin menghentikan langkahnya mendengar larangan Kim Soo-hyun. Namun mencoba bersikap biasa saja agar tidak terlalu merasa percaya diri. Jin tahu jika Kim Soo-hyun sebenarnya masih mencintai Su-yin. Caranya memandang Su-yin masih sama seperti dulu. Baiklah, ujar Jin pada akhirnya memilih untuk tetap tinggal. Kini Su-yin sudah berada di halaman belakang rumah sakit ditemani oleh Kim Soo-hyun. Mereka mencarinya ke sana barangkali sekarang Dae-hyun sedang menenangkan diri. Soo-hyun, di mana Dae-hyun? Kenapa dia tidak nampak? Ujar Su-yin dengan perasaan resah. Dia sudah dewasa, mungkin Dae-hyun hanya butuh sedikit waktu untuk berpikir. Kim Soo-hyun mengusap punggung Su-yin untuk menenangkannya. Su-yin terus memandang sekeliling halaman sampai akhirnya menemukan seseorang yang sedang menunduk di sebuah bangku yang terletak di pojok. Su-hyun, biarkan aku yang menemuinya, ujar Su-yin. Kim Soo-hyun mendesah panjang lalu menganggukkan kepalanya melepas Su-yin perlahan mulai melangkah. Hatinya masih sakit saat melihat kedekatan Su-yin dengan Dae-hyun. Su-yin melangkah rerumputan dengan suara pelan sehingga Dae-hyun tidak mendengar kedatangannya. Ia tahu suaminya sedang terluka dan sangat kecewa mengetahui fakta yang sebenarnya. Sayang, kau dari mana saja? Sejak tadi padahal aku mencarimu. Su-yin menempelkan pipinya di punggung Dae-hyun. Dae-hyun bisa merasakan sentuhan hangat tubuh Su-yin yang membuatnya sedikit rileks saat ini. Ia kemudian memiringkan kepalanya sedikit untuk memastikan jika itu adalah Su-yin. Kenapa kau ada di sini? Seharusnya kau istirahat di dalam, ujar Dae-hyun sembari memutar tubuhnya hingga kini menghadap Su-yin. Pikirannya saat ini sedang kacau sehingga khawatir akan menyakiti perasaan Su-yin. Tidak, aku tidak bisa tidur jika tidak ada dirimu di dekatku, ujar Su-yin. Ia harus membuat suasana hati Dae-hyun membaik terlebih dahulu. Kalau begitu duduklah di sini. Dae-hyun menarik tangan Su-yin pelan, membawanya ke dalam pangkuannya. Ia pikir dengan menyendiri perasaannya akan jauh lebih baik. Namun faktanya hatinya merasa tenang jika di dekat istri kecilnya. Su-yin duduk di pangkuan Dae-hyun kemudian melingkarkan kedua tangan di lehernya. Apakah kau melepasnya secara paksa? Tanya Dae-hyun ketika melihat nada-noda darah di punggung tangan Su-yin. Tidak, ini hanya luka sedikit. Su-yin hanya meringis. Kenapa kau begitu keras kepala? Seharusnya kau berada di dalam saja, sebentar lagi aku juga akan kembali, tukas Dae-hyun sembari menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah istri kecilnya. Kau tidak menjawab teleponku padahal aku ingin tahu di mana keberadaanmu, ucap Su-yin dengan bibir cemberut. Benarkah? Ah, aku lupa, ternyata tadi aku tidak menghidupkan nada deringnya, ujar Dae-hyun berbohong. Padahal memang sengaja melakukannya agar tidak ada yang menghubungi dan mengganggunya. Kau menyebalkan, kau tidak memperdulikan perasaanku yang sejak tadi mencemaskanmu, gerutu Su-yin. Maaf, lain kali aku tidak akan melakukannya. Dae-hyun mendaratkan ciumannya sekilas di bibir Su-yin. Kenapa kau nakal? Apakah kau tidak malu jika dilihat orang lain? Su-yin menyipitkan matanya karena Dae-hyun berani mencium di sembarang tempat. Tidak ada siapapun di sini. Sudah pasti kita akan aman. Dae-hyun tersenyum sembari mengedipkan sebelah matanya. Sebaiknya kita kembali ke dalam. Sejak tadi Yeon-ho menanyakan keberadaanmu, ajak Su-yin setelah suasana hati Dae-hyun tampak membaik. Pergilah dulu, aku ingin di sini lebih lama. Dae-hyun mendesah panjang belum siap bertemu Yeon-ho dan bersikap seperti sedia kala seperti tidak terjadi sesuatu. Kenapa? Apakah kau sudah tidak menginginkannya lagi sebagai putramu? Dia di sini hanyalah korban. Cobalah untuk tidak bersikap egois, ujar Su-yin. Aku hanya tidak menyangka dengan semua itu, ucap Dae-hyun. Kau juga harus memikirkan perasaannya. Bagaimana perasaannya setelah mengetahui kau bukanlah ayah kandungnya? Aku yakin Yeon-ho juga pasti akan sangat terpukul. Berpura-puralah tidak terjadi apapun. Aku yakin kau sudah cukup dewasa untuk bertindak dengan benar. Su-yin turun dari pangkuan Dae-hyun kemudian melangkah pergi. Ia ingin membiarkan Dae-hyun merenung dengan semua yang diucapkannya. Bab 540 bersikap beda. Su-yin memilih ke ruangan di mana Yeon-ho dirawat untuk melihat keadaannya. Di depan kamar ada Ni, Park dan Park Ji-hun yang sedang berdiskusi. Mereka terlihat sangat serius. Su-yin mengerti mungkin mereka belum menerima jika Yeon-ho bukanlah cucu mereka. Ji-hun, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Yeon Ho bahkan bukan cucu kita. Bagaimana jika semua orang tahu mengenai hal ini? Ujar Ni Park, ada kecemasan yang terdengar dari nada suaranya. Untuk sementara waktu jangan katakan apapun pada Yeon Ho. Bisa saja terjadi dokter salah melihat hasilnya sehingga golongan darah mereka berbeda. Park Ji-hun masih berharap jika Yeon Ho adalah cucu kandung mereka karena ia ingin dia menjadi penerus semua usaha keluarga mereka. Ni Park menganggukkan kepalanya, menyetujui apa yang diucapkan oleh suaminya. Su Yin menghela nafas karena harus bertemu dengan kedua mertuanya. Mau tidak mau harus menyapa mereka untuk kesopanan. Su Yin, di mana Dae-hyun? Sejak tadi Yeon Ho ingin bertemu dengannya. Sebelum Su Yin sempat menyapa ternyata Ni Park sudah terlebih dahulu menanyakan sesuatu padanya. Dia sedang di luar ada urusan. Sebentar lagi juga akan kemari, sahut Su Yin tidak berani menegakkan kepalanya. Park Ji-hun hanya diam saja karena perasaannya saat ini sangatlah rumit. Ia tidak tahu bagaimana bersikap baik pada menantu yang sebenarnya. Masuklah ke dalam, Yeon Ho juga menanyakan tentangmu sejak tadi, ungkap Su Yin. Terima kasih. Su Yin segera masuk ke dalam. Ternyata Yeon Ho saat ini tengah tidur pulas. Su Yin duduk di sampingnya kemudian mengusap rambut puncak kepalanya pelan. Ia tidak tahu bagaimana mengatakan jika nanti menanyakan tentang Airi yang sudah entah di mana. Kini Chang Yuan sedang berupaya untuk melacak keberadaannya. Semoga segera menemukan Airi agar semuanya segera mendapatkan konfirmasi. Yeon Ho, siapapun dirimu selamanya akan tetap menjadi anak Momi. Su Yin tidak menyangka pada dirinya sendiri dapat bersikap dewasa seperti ini. Meskipun memang terkadang masih kekanak-kanakan dalam beberapa hal. Padahal kalian terlihat mirip, gumam Su Yin sembari mengamati dengan lekat wajah Yeon Ho. Perlahan Yeon Ho menggerakkan tubuhnya karena mulai terusik saat Su Yin menyentuh pipinya. Maaf, jika aku mengganggu tidurmu, ujar Su Yin. Lantas menarik tangannya agar tidak menyentuh Yeon Ho. Di mana ayah dan ibu? Aku ingin bertemu dengan mereka, ujar Yeon Jo setelah mengamati sekeliling ruangan tapi tidak ada keberadaan mereka. Ayah sedang di luar mengurus sesuatu. Su Yin tergagap mengatakannya, merasa bersalah karena sudah berbohong padanya. Kenapa lama sekali? Apakah ayah sangat sibuk di kantornya? Raut wajah Yeon Ho terlihat lesu. Itu mungkin karena dia merasa rindu dengan kedua orang tua yang selama ini telah merawatnya. Tidak, sebentar ayah pasti akan ke sini. Su Yin mengusap kepala Yeon Ho sambil tersenyum tipis. Dae-hyun akhirnya memutuskan untuk menemui Yeon Jo setelah memikirkan perkataan Su Yin. Benar ucapan istrinya jika Yeon Ho adalah korban di sini. Tidak seharusnya ikut menyalahkannya. Dae-hyun akan berusaha untuk menerima meski hatinya terasa berat. Lihatlah, itu ayah sudah datang, ujar Su Yin dengan penuh semangat saat melihat Dae-hyun menutup pintu. Dae-hyun melangkahkan kakinya dengan wajah masam. Meski berusaha untuk menyunggingkan senyum tapi nyatanya bibirnya terasa sulit untuk bergerak. Ayah, Yeon Ho terlihat sangat bahagia hingga ia langsung terduduk. Bahkan untuk menjawab sapaan Yeon Ho saja Dae-hyun terasa sangat berat. Sungguh tidak terpikirkan hal seperti ini akan terjadi dalam hidupnya. Su Yin menghela nafas lega karena Dae-hyun akhirnya mau menemui putranya. Mereka memang tidak terikat oleh langit tapi Su Yin yakin suaminya tidak akan mungkin tega membuang Yeon Ho setelah ini. Hentakan sepatu yang menyentuh lantai membawa Dae-hyun semakin mendekati ranjang di mana Yeon Ho berada. Ada sesuatu yang terasa hampa dirasakannya kali ini. Ternyata sesakit itu mengetahui Yeon Ho bukanlah darah dagingnya. Maaf ayah baru bisa menemuimu. Dae-hyun memasang wajah muram, sikapnya berbanding jauh dengan sebelumnya. Ayah dari mana saja? Aku sejak tadi menunggu. Di mana ibu? Kenapa tidak ada bersama ayah? Yeon Ho menautkan kedua alisnya. Dae-hyun menelan ludah, tangannya mengepal karena emosinya kembali naik ketika mengingat tentang Airi. Su Yin menyadari suaminya mulai emosi. Digenggamnya jari Dae-hyun agar merasa lebih rileks. Jangan sampai sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sentuhan tangan Su Yin mampu melemaskan otot-otot tegang yang Dae-hyun rasakan. Hingga memilih duduk di samping istri kecilnya. Sayang, ingatlah dia tidak berdosa di sini, bisik Su Yin. Dae-hyun memejamkan mata sejenak untuk mengatur nafas. Ibu sedang pergi ke luar negeri untuk melakukan pemotretan seperti dulu. Mulai sekarang kau tidak usah mencarinya, tukas Dae-hyun dengan wajah datar. Apakah ibu tidak akan kembali ke Seoul? Yeon Ho terlihat sedih mengetahuinya. Dae-hyun dan Su Yin saling berpandangan hingga beberapa saat. Mereka sama-sama bingung untuk menjawab kali ini. Dae-hyun tidak mungkin membiarkan Airi hidup bebas jika nanti menemukannya. Masih ada Momi di sini. Kau tidak perlu khawatir. Su Yin mengembangkan senyum untuk menghibur Yeon Ho. Sayang sekali, ibu bahkan tidak mengucapkan salam perpisahan denganku sebelum pergi. Yeon Ho tertunduk sedih mengetahui ibunya sudah pergi jauh. Apakah kau masih menginginkan es krim? Tanya Su Yin untuk mengalihkan pembicaraan. Mau, seru Yeon Ho dengan kepala terangkat. Wajahnya langsung berbinar mendengar kegemarannya. Cepatlah sembuh. Nanti Momi pasti akan membelikan berapapun yang kau inginkan, tukas Su Yin. Apakah tidak boleh memakannya sekarang? Kau harus sembuh dahulu. Nanti dokter akan marah jika kau memakannya di dalam rumah sakit. Dae-hyun tidak banyak bicara saat ini. Bahkan untuk menatap wajah Yeon Ho saja merasa enggan.
Ada perasaan yang sedang beradu di dalam dirinya. Nanti ayah yang akan mentraktir kita. Su Yin mengusap puncak kepala Yeon sambil tertawarnya. Sebaiknya aku keluar dulu karena ada urusan sebentar, pamit Daehyun. Tunggu, sergah Yeon Ho. Daehyun lantas menghentikan langkahnya. Menunggu apa yang akan dikatakan oleh Yeon Ho. Aku bahkan belum mendapatkan pelukan dari ayah, ujar Yeon Ho dengan bibir cemberut. Daehyun mendesah panjang kemudian mau tidak mau untuk membalikkan tubuhnya. Merangkul Yeon Ho tanpa berkata apa-apa lagi. Tetaplah di sini bersama Momi. Nanti aku akan kembali, ujar Daehyun dengan nada datar. Perlahan Daehyun sudah melangkah hingga menghilang di balik pintu. Momi, kenapa dengan ayah? Kenapa sikapnya begitu berbeda hari ini? Tanya Yeon dengan wajah sendu. Ayah sedang banyak pikiran tentang pekerjaannya. Besok pasti akan kembali seperti semula, ujar Su Yin untuk menenangkan perasaan Yeon Ho. Ternyata seorang anak kecil seperti Yeon Ho memiliki hati yang sensitif. Selanjutnya bab 541 kesalahan fatal.